Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini saya di eh, Desa Lohayong 2, tepatnya di depan pintu masuk, gerbang masuk Benteng Lohayong, Benteng Kota Lohayong, Fort Henricus, yang merupakan peninggalan dari Portugis. Baiklah, ini saya akan berjalan bersama saudara saya Muhammad Fil Lamarobak. Kami menuju ke Benteng Kota. Oke, ini jalan masuknya. Kemudian, ya, di tangga masuk ini ada sebuah sumur, ya, yang tepat berada di etape pertama benteng ini. Ya, sumur ini bernama Sumur Putri 3. Ya, nama sumur ini juga ada kaitan sejarahnya dengan kedatangan suku-suku yang ada di Lohayong ini. Dari sumur kita naik tangga lagi, ya, menuju ke gapura benteng kota ini. Ya, oke, ya, tangga demi tangga kami lalui. Ya, di depan sini ada pohon reo yang besar juga. Wah, lumayan capek. Ya, ini kondisi jalan masuk menuju ke benteng kota, Benteng Lohayong. Ya, dan ini gapuranya. Gapura masuk ke dalam benteng. Ada dua jalan yang menuju ke gapura ini. Yang satu jalan dari bawah tadi yang kami lewati, itu dari samping jalan trans provinsi. Sementara yang satu lagi ini dari jalan utama. Oh iya, ini jalan utama dari pemukiman warga. Dan ini gapura masuk Benteng Lohayong. Wow. Ya. Assalamualaikum. Dan ini bekas-bekas bangunan bentengnya. Ini ada reruntuhannya. Reruntuhan ini kalau tidak salah terakhir itu di tahun 1982. Ketika gempa itu. Ya. Ini bekas-bekas reruntuhannya. Di dalam sini ada beberapa bangunan rumah. Yang rumah ini di aku, Imam Proga di aku. Ya, ini rumah Imam Proga dari suku Lamarobak. Ya, Imam Proga itu artinya imam yang mengurusi urusan-urusan gaib, imam spiritual lah, seperti itu, imam istana, imam kerajaan. Baik, kalau di Lamhala itu Imam Proganya itu ada di sukunya kami. Oke, ini daerah di seputaran Benteng Lohayong ini. Nah, ada satu musolah kecil yang ada di dalam lokasi benteng ini. Ya, ini musolahnya. Kemudian selain musolah, ada bangunan tempat untuk kokar, ya. Kokar bale ini ada di tengah-tengah pusat peradaban. Ya, dan ini meriam bekas peninggalan Portugis dahulu yang menempati benteng ini. Ya, berdasarkan cerita dulu itu kampung pertama sekali kampung itu adanya di daerah benteng sini. Pertama sekali kampung, dan bangunan-bangunan benteng di sekitar ini juga pertama kali dibangun secara sendiri. Ketika awal kampung ini muncul, benteng ini sudah mulai muncul. Kemudian awal mula kampung itu ada di sini. Kekuasaan rajanya juga pertama dimulai dari sini. Setelah itu baru periode demi periode terjadi perubahan, termasuk pada saat kedatangan Portugis. Benteng juga disempurnakan lagi dalam bentuk benteng yang terakhir seperti yang kita lihat ini. Ya. Dan ini daerah di belakang benteng, ini gapura keluar.
Di benteng ini juga dulu pahlawan Kapitan Lingga, Ratu Loli juga pada awal perjuangan itu sempat ditangkap dan ditawan di dalam benteng ini. Tempat penawanannya kalau tidak salah itu di bagian kanan. Kemudian setelah itu meloloskan diri, lalu kembali lagi membangun kekuatan bersama Solorwatan Lema untuk mengusir Portugis dari benteng Lohayong ini. Dan ini daerah di belakang benteng Lohayong. Ya, tampak ada bangunan pohon-pohon yang besar di daerah di belakang benteng Lohayong ini. Ya, ini bangunan reruntuhan benteng yang masih ada. Ini pohon beringin yang besar di belakang benteng. Lalu ada bebatuan cadas yang besar. Juga pohon asam yang besar. Sementara bagian pinggirnya di belakang ini pohon-pohon reo yang besar juga. Lalu ini perjalanan kita ini menuju ke kemana ini, Pak Fil? Ile Napo. Ya, Ile Napo. Gunung Napo yang ada di hadapan kita ini. Ini gunung puncak tertinggi yang ada di Pulau Solor ini. Di atas itu ada terdapat apa namanya, dalam bambu. Iya. Air di dalam bambu. Oh iya, iya betul. Yang dinamakan belang betah. Iya, iya. Betul. Di Ile Napo ya? Iya. Iya. Jadi Ile Napo ini juga biasa dijadikan sebagai tempat untuk pendakian. Dan baru-baru ini teman-teman dari pantai selatan di Waiwerang juga melakukan pendakian di Ile Napo ini. Batu ini dia. Ya. Stabil sempat turun juga. Iya. Dan kita akan kembali lagi ke benteng untuk melihat-lihat situs-situs peninggalan yang ada di dalam, yang sampai dengan saat ini masih dipelihara, dirawat, dijaga oleh penduduk lokal sini, utamanya mereka-mereka dari suku tertentu yang berperan sebagai penjaga situs-situs budaya ini. Dan menariknya, sama seperti beberapa kampung yang lain termasuk Lamahala, di Lohayong juga punya struktur adat yang jelas tentang pembagian peran dan fungsi dalam kampung atau lewo. Setiap suku itu juga memiliki peran, tanggung jawab, tugas dalam urusan-urusan sosial, urusan-urusan keagamaan, dan urusan-urusan adat istiadat. Dan inilah yang menjadikan tatanan hidup dalam kampung ini, di Lohayong ini, menjadi demikian harmonis karena setiap suku sudah mempunyai tugas masing-masing, tahu akan perannya dan bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. Ya, ini bekas-bekas reruntuhan benteng Lohayong. Ya, ini pemandangan dari belakang, dari gapura belakang benteng Lohayong. Ya, tampak ada bangunan kokar bale yang terbuat dari, yang atapnya itu dari bahan daun alang-alang yang kering ya. Ya. Kemudian tiang-tiangnya menggunakan tiang kayu. Ya. Ini ada juga beberapa apa ya? Semacam kayak tempat duduk atau monumen lah yang ada di tengah-tengah ini. Ya, kemudian ini juga bekas dari, nampaknya seperti sekat ini. Sekat dari bangunan benteng. Kemudian di bagian belakang. Dan ini salah satu rumah yang di bagian atapnya itu ada sesuatu yang menarik, yaitu arsitekturnya. Bentuknya itu juga sangat menarik. Pasti ada makna di balik dari arsitektur ini. Luar biasa. Sama dengan bangunan rumah Imam Progang ini, imamnya raja ini juga di bagian setiap sudut itu, bagian atapnya itu ada seperti apa ya, patung atau motif naga.
ya, ular naga. Itu di bagian ujungnya, dan di bagian atasnya juga, di bagian depannya juga ada motif naga juga, macam kayak patung begitulah. Ya, ini tentu ada makna di balik motif-motif atau relief atau patung-patung yang ada ini. Ya, kita sedikit bergerak ke samping. Ya, ini ada bekas reruntuhan. Kemudian, ya, kemudian nampaknya ada makam. Makam di belakang, di samping barat lah dari benteng Lohayong ini. Coba kita mendekat. Ya, di sini di makam ini tertulis Inna lillahi wa inna ilahi roji'un dalam bahasa Arab, tulisan Arab. Siti Sarah binti Abdul Latif, lahir 1959, wafat 13 Oktober 2014. Ya, belum lama juga nampaknya. Ya, dan ini sisa-sisa bangunan benteng yang ada di benteng Lohayong ini. Ya, ya, luar biasa. Ya, dari belakang sini, ya, ini kita bisa melihat bangunan yang ada ini. Oke, benteng Lohayong. Nampaknya sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores Timur, mesti berkunjung ke tempat ini, karena tempat ini, benteng Lohayong ini, memiliki nilai historis yang sangat besar bagi peradaban di Flores Timur. Ya, termasuk peradaban di Nusa Tenggara Timur. Sehingga sebagai masyarakat Flores Timur, ayo ke benteng Lohayong, ayo ke benteng kota, bisa melihat langsung, dan akan sangat menarik ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat benteng ini. Namun saat ini beliau tidak ada karena kebetulan di bawah juga ada pesta nikah, sehingga beliau tidak ada di tempat. Oke, saya ajak terus untuk mengelilingi benteng ini bersama Pak Muhammad Fil Lamarobak. Ya. Ya, Pak Muhammad Fil juga merupakan putra dari Lohayong sini, yang saat ini tinggal di Waiwerang dan mengajar di SMP Negeri 1 Adonara Timur bersama saya. Dan hari ini beliau mengajak saya untuk berkeliling di sekitar benteng Lohayong. Kita akan ke arah timur. Kalau tadi di arah barat sudah, di arah utara juga sudah, di selatan juga sudah. Sekarang kita menuju ke arah timur. Ya. Oke, ya, sekali lagi di dalam sini ada 3 meriam peninggalan Portugis. Banyak meriam yang sudah tersimpan terkubur oleh bencana kemarin, sehingga banyak. Oh iya, betul. Ini di sini hanya ada 3 meriam saja. Namun sebagian besar meriam itu berdasarkan penuturan itu tertimbun oleh reruntuhan benteng ini akibat gempa pada tahun 1982. Sehingga banyak meriam yang tidak bisa diselamatkan. Ini kalau mereka dari arkeolog itu akan melakukan penggalian sejarah melalui benda-benda peninggalan sejarah seperti yang ada di hadapan kita, yaitu meriam ini. Ya, ini runtuhannya sampai ke bawah ini. Dan pernah juga di beberapa tahun yang lalu pemerintah dari Kota Vatikan itu mengutus utusannya ke sini, mengirim utusannya ke sini untuk melihat langsung lokasi benteng ini dan membangun kerjasama. Namun sampai dengan saat ini kami kurang mengetahui kira-kira perkembangan lanjutan dari kunjungan itu seperti apa, kami kurang mengetahui. Karena kemarin itu ada wacananya akan ada sister city
ya, kota bersaudara yang ada di Vatikan, De Fatima di Roma, dan Flores Timur. Tetapi sampai dengan saat ini saya kurang tahu perkembangannya. Oke. Sekarang kita kembali ke pintu gerbang keluar di bagian bagian utara, sorry. Bagian utara. Di Ile Napo itu bagian selatan, sorry. Ya. Maklum ya. Kami dari daerah orang biasa bilang itu tanah wana, itu masuk ke tanah Neki itu agak agak salah-salah arah lah gitu, arah mata angin. Ya, karena di Adonara itu bagian selatannya itu berhadapan dengan laut, sementara di Solor ini bagian utaranya yang justru berhadapan dengan laut. Ya. Oke, dan dari puncak ini kita dapat menyaksikan sepintas perumahan penduduk, pemukiman warga yang ada di Lohayong sini. Tampak di depan kita ini ada bangunan masjid yang menggunakan arsitektur seperti bangunan-bangunan dari Jawa. Dan semalam saya sempat bertanya kepada warga yang ada di sekitar bahwa tenaga kerja yang mengerjakan bangunan masjid ini didatangkan langsung dari Jawa. Nah, makanya arsitektur dindingnya itu hampir sama seperti masjid-masjid yang ada di Jawa. Itu terlihat dari motif-motifnya itu hampir sama seperti masjid yang ada di Jakarta Islamic Center. Nah, kemudian ini daerah pantainya. Kalau daerah yang tambak garam itu di sekitar sana. Nah, sementara di bagian sini ini yang rata-rata nelayan. Kemudian di hadapannya ini ada Selat Solor dan Pulau Adonara. Oke. Ya. Oke, demikian laporan saya bersama saudara saya Muhammad Fila Marobak di Benteng Lohayong, Solor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses untuk kita semua.